Sawadikha, Sinetizen. Nah, kenapa kita ngomong sawadikha? Karena kita mau membahas film Thailand yang dimana tayang di Netflix lagi, yang berjudul Deep. There is one thing you should know first. You must not fall asleep. ก็คิดในแง่ดีเนี่ย24 ชั่วโมงเนี่ยกูใช้คุ้มเลยนะ กินก็เป็นที่ไปใช่ปะกูเดียวกันนะ นี่วินสายปาร์ตี้ประจำ Film Deep atau kalau di Thailandnya itu sebutannya Project Lap Lap Hentai. Ya ampun, gue jadi orang Thailand deh. Itu dimana disutradarai oleh 5 orang dari tim of mahasiswa yang dimana jurusan perfilman dari Universitas Bangkok. Namanya juga nama-nama Thailand. Jadi gue nggak bisa sebutin semua satu-satu. Nanti kalian bisa baca di deskripsi bawah ya. Dan diperankan oleh Panisara Rekul Surakan sebagai Jane, terus Khailet Trischai sebagai Win, Subhanare Sutafithong sebagai Shin, Rit Cherapatanwong sebagai Peach, dan Warisara Ciperdasakul sebagai Jun. Jun itu adiknya Jen ya. Nah, film Deep nggak usah pakai Project Lap Lap Hentai. Deep aja karena kita taunya Deep. Film Deep ini menceritakan tentang sekumpulan anak-anak sekolah yang dimana dia ini pada kesulitan untuk tidur. Tapi di balik itu mereka manfaatkan hal tersebut untuk kepentingan mereka masing-masing. Yang satu mungkin untuk dapat uang dengan biayain pengobatan neneknya. Terus kemudian yang satu bisa buat jadi beauty vlogger yang lebih cantik lagi. Kemudian yang satu buat jadi gamer, yang satu cuma buat hura-hura. Dan adiknya ikut-ikutan juga, ikut-ikutan si Jen karena Jun merasa kakaknya ini terlalu terbebani, jadi makanya dia ikut-ikutan. Untuk cerita Deep ini kan tadi udah dijelasin dikit ya tentang keuntungan insomnia itu bisa jadi apa gitu loh. Dapat poin, dapat apa. Tapi kalau menurut gua nih cerita di film ini bosenin, ngantuk gitu loh. Karena agak nggak masuk akal aja karena dengan insomnia nggak tidur dipakein jam teknologi khusus buat ngumpulin. Susah banget ngumpulin. Namanya kuartonin ya kan. Itu ngumpulin 100 susah banget di level awal ya kan. Jadi ya dipanjang-panjangin menurut gua. Jadi untuk ngumpulin itu aja susah, gimana buat itu ya belum tentu nggak tidur lagi kan. Tapi ya keuntungan bagi yang insomnia tadi kan. Iya betul. Jadi agak bosan dikit lah. Tapi kalau lu gimana? Kalau gue suka sih sebenarnya karena gimana ya? Pertama yang gue bilang tadi, orang insomnia itu ternyata bisa menghasilkan uang gitu. Walaupun dengan cara pertaruhan nyawa gitu kan. Emang sih konsepnya itu dipakein chip sama harus iniin kuartonin itu emang agak mungkin berbelit ya, berbelit-belit gitu. Tapi di balik itu buat gue ceritanya tuh ada motifnya juga gitu. Mereka ada punya tujuan masing-masing juga gitu. Kenapa mereka mau ikut program itu, terus kenapa mereka mau membela-belain sampai bertaruh nyawa demi hanya demi uang gitu kan. Ada tujuan tertentunya gitu masing-masing dari mereka gitu. Dan dibalurnya dengan fun gitu. Ceritanya juga easy going, santai gitu dengan cerita 4 orang ini satu sekolah, terus kemudian mereka ketemuan gara-gara mereka juga sama-sama pakai kuartonin itu kan. Jadi ya menurut gue asik aja gitu, seru gitu. Kayak cerita anak-anak SMA yang belajar dapetin duit tapi dengan insomnianya itu gitu loh. Buat gue juga film Deep ini beda sih dari konsep-konsep film Thailand yang sebelumnya kita tonton gitu kan. Dan fresh gitu. Baru betul, gebrakan dari film Thailand itu yang terbaru mungkin ini. Kalau terakhir kan gue nonton Bad Genius itu juga bagus sih teknik belajar gitu. Tapi kalau di sini kita dikasih lihat kehidupan anak-anak sekolah yang insomnia tapi bisa menghasilkan uang gitu dengan cara ya ikut program Deep itu atau Project Lap Lap Thai itu. Iya, Lap Lap Thai.
bicara film Deep, pasti kita akan ngeritik salah satu karakter-karakternya ya, atau acting-acting dari pemeran sebagai Jane, Win, Chin, Peach, Jun ya kan. Nah kalau menurut gue 5 orang ini kan, kalau Jun itu kan adiknya Jane lah ya, termasuk hitungannya. 5 orang ini punya peran dan karakter masing-masing gitu. Jadi porsinya tuh pembagiannya pas Jane tuh seperti apa, terus kemudian Win seperti apa, si Chin seperti apa, itu Peach sama si Jun juga seperti apa, itu dibagi-baginya tuh porsinya pas buat mereka gitu. Jadi mereka juga nunjukin sebagai as karakternya itu ya, mereka karena mereka masih muda gitu kan, mereka mikir karena mereka masih sekolahan, jadi mungkin mereka lepas aja gitu, kelihatannya fun, baik dari kayak karakter cewek yang nggak pernah dideketin cowok ya kan, terus kemudian cowok heboh, royal, hura-hura ini fun mulu gitu kan, padahal di rumahnya mah ya biasa aja gitu, orang-orang orang-orang biasa gitu. Terus kemudian ada yang gamer juga kayak kita lah kayak biasa gitu. Jadi terus ada beauty vlogger juga ya, pokoknya buat gue sih mereka pas porsinya gitu. Karakternya banyak lah, beda-beda. Berbeda-beda, betul. Di sekolah tuh kayak gimana aja, betul. Murid-muridnya kayak gimana gitu. Kalau itu sih ya udah emang udah bagus ya, beda-beda lah. Jadi kita bisa ngeliat karakter-karakter 4 siswa itu gimana, sama adanya juga masih adanya si Jun ini bener. Kalau gua nggak demennya itu di bagian profesornya. Oh, lo langsung nggak demen nih? Iya, tadi kan udahlah, karakternya udah oke lah. Udah oke lah ya semuanya. Kalau yang bagian nggak demen itu profesornya. Kenapa tuh? Padahal kan ini kan profesornya harusnya ngelit ya, bener-bener bikin anak-anak itu takut untuk ngelepas chipnya, ya kan? Oh iya. Jadi harus dipasang terus, gimana caranya biar sampai lolos, sampai mereka dapat duit, ya kan? Dan ini profesornya kurang aja. Kayak kurang serem aja, jadi bagian awal-awal nakutin ya. Walaupun awal-awal udah kayak pinter nih nanya-nanya apa, pas di tengah-tengah, jadi cuma kayak ngomong, kayak ngejelasin, actingnya kurang banget. Jadi si anak-anak ini ya nggak gitu takut, jatuhnya. Ya kayak gitu dah. Kan tadi udah kita bahas nih cerita plot sama karakternya. Seperti biasa. Yang terakhir kita bakal bahas visual. Atau teknisnya. Itu menurut lo gimana untuk film-film standar kayak gini? Yang pertama gue mungkin bahas dari Quaratoninnya dulu tuh. Itu menurut gue bagus sih. Ya, teknya dulu, teknologi dari jam Quaratonin itu yang dimana harus ditembakin chip dulu di dalam leher kita, terus kemudian bisa nyatu ke smartwatch-nya itu, jamnya itu. Itu kayak gimana ya? Kayak dia tuh bisa ngedeteksi apa sih yang terjadi di dalam sini kita tuh gitu. Kenapa kita harus gerak gitu, jadi biar Quaratonin itu naik gitu. Nah menurut gue itu bagus sih untuk teknologinya itu, teknologi dari jam smartwatch-nya itu. Tapi iya sih kan emang nanoilnya jamnya, tapi gue rasa nggak usah banget ituin di lehernya, walaupun ada penjelasan fisika sainsnya lah. Iya kan betul. Jam-jam sekarang kan udah bisa ngukur jantung, oksigen, tanpa harus ada chip di sini ya kan? Benar. Jadi ya sebenarnya jam aja sih, mungkin karena biar agak serem lah ya kan? Kan kalau nggak dicopot dia berapa detik meninggal kan, benar-benar jantungnya diberhentiin kan, 1 menit 60 detik jantungnya berhenti kalau gitu, mungkin biar efek seremnya di situ. Ya karena mungkin ini kali Mas, efek dari bikin cepat matinya itu ditembak di sini, di chip itu langsung nyamber ke dalam tubuh, langsung mati gitu dalam 1 menit doang gitu. Terus mungkin yang gue suka juga dari slow motionnya juga. Di film ini ada slow motion beberapa gitu kan, ada scene slow motion dan itu keren banget sih. Yang dari tuang minuman, walaupun itu simple, tapi kelihatannya elegan. Adrenalinnya makin naik gitu. Iya keren ya. Gitu loh. Terus kemudian waktu mereka party kayak gitu itu buat gue ya kayak gimana ya, gue ngelihat mereka itu kayak ngelihat masa muda kita tuh masih dinikmati gitu, have fun aja gitu. Terus ada lagi nih, tapi yang gue nggak suka ada di sini. Oh apa tuh? Karena kan kebanyakan stereotip film Thailand itu kan komedi kan. Oh iya. Jadi ekspektasi gue tuh, apalagi ini anak-anak muda kan, anak sekolah kan, banyak film-film sekolahan Thailand tuh yang lucu-lucu banget. Yang nyeleneh ya. Dan gue berekspektasi ini tuh bakal lucu. Walaupun genrenya kayak science fiction gitulah, bakal lucu, tapi
ada lucunya, tapi dikit banget. Sedikit ya, nggak terlalu Jadi, banyak ya. mungkin gue yang berekspektasi komedinya banyak, malah dikit, jadi mungkin gue bosan di situ. Jadi gue nungguin komedinya mana nih, padahal mana masih muda-muda. Nah itu aja sih. Gua Sayang banget ya. Kecewanya bukan sama filmnya, sama ekspektasi gue sendiri. Yang harusnya lo pikir itu filmnya komedi, Dikirain, ada ya. komedinya gitu. So, kesimpulannya film Deep atau Project Lap Lap Hentai ini menurut gua apa ya, untuk kalian yang para netizen yang insomnia, coba deh tonton deh. Ya. Karena di sini juga ada beberapa sangkut pautan kenapa manusia juga bisa insomnia gitu. Ada penjelasannya. Jadi kalian bisa nonton dari film ini, belajar dikit-dikit lah gitu. Kenapa sih kok lo bisa insomnia? Kenapa kok bisa? Ada ilmunya gitu. Jadi nggak ada rugi-rugi amat lah untuk nonton film ini. Apalagi lu masih misalkan masih umur-umurannya sama kayak mereka-mereka yang ada di film ini. Itu jadi menurut gua jadi bakalan fun gitu. Dan untuk Deep atau Project Lap Lap Hentai, gua kasih skor karena gua suka 7/10. 7/10. Kalau gua karena tadi ekspektasi gua ketinggian dan itu bikin ceritanya agak bosan, gua kasih 6/10 lah. Walaupun ya emang enak disaksiin.